Halo semuanya, perkenalkan saya Imandera Gautama Wijaya dengan NIM 2201010042. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas satu dari mata kuliah ICT Literasi dengan dosen pengampu Dr. Ucu Darussalam dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Riset Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Artificial Intelligence atau AI. Apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence merupakan ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas yang melibatkan mekanisme untuk menjalankan suatu tugas menggunakan komputer. Bisa dibilang AI merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program, dan robot untuk berpikir secara cerdas layaknya seorang manusia. AI adalah pengembangan pada sistem komputer sehingga membuatnya dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Misalnya seperti pengenalan suara, persepsi visual, pengambilan keputusan, menerjemahkan bahasa, dan lainnya. Sederhananya, AI adalah metode yang membuat komputer dapat bertindak secara otomatis melalui analisis statistik. Nah, untuk contoh penerapan dari AI sendiri, saya ambil adalah Autonomous Security Robot atau ASR. ASR adalah mesin otonom berbasis darat atau udara yang terutama digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan berbagai ruang melalui pengawasan dan pemantauan. Mereka menggabungkan navigasi mandiri dengan pencitraan visual dan thermal untuk mengumpulkan dan menganalisis data sambil berpatroli di dalam dan di luar ruangan. Data dihubungkan dengan kontrol pusat secara real-time menggunakan kecerdasan buatan untuk menilai dan melaporkan setiap ancaman atau risiko keamanan secara kredibel. ASR sendiri mulai dimanfaatkan oleh banyak perusahaan, terutama untuk mengerjakan pengamanan yang sifatnya monoton dan berbahaya. Teknologi ini yang semakin canggih dengan harganya yang semakin murah membuat perusahaan lebih mengandalkan robot untuk menjaga keamanannya daripada petugas manusia. Hal ini dapat dikhawatirkan menggantikan sebuah posisi dari seorang security. Berikut adalah contoh dari robot ASR. Selanjutnya adalah machine learning. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan istilah machine learning. Teknologi machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Dalam hal ini, mesin learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintahnya sendiri. Mesin learning juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh, sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Tugas yang dapat dilakukan oleh mesin learning pun sangat beragam, tergantung dari apa yang ia pelajari. Nah, contoh dari penerapan mesin learning sendiri adalah salah satunya saran pencarian mesin Google. Saran pencarian mesin pencarian Google dapat dilihat seperti gambar ini ya. Saat ini informasi sangatlah banyak jumlahnya, bahkan bertebaran begitu saja di internet. Misalnya saja salah satu mesin pencarian yang paling populer saat ini adalah Google. Jika kita tidak memahami sesuatu, maka pertama kali yang dilakukan adalah bertanya kepada Google. Ketika kita mengetikkan keyword tertentu, kadang Google sudah langsung memberikan saran secara otomatis berdasarkan lanjutan yang paling sering ditulis oleh orang lain yang menuliskan keyword yang sama. Seperti pada gambar di samping, kita hanya menuliskan mesin learning saja, namun di bawahnya ada beberapa rekomendasi yang disarankan oleh Google. Hal ini bisa terjadi tentu saja karena adanya pemanfaatan mesin learning. Semakin banyak orang yang menggunakan Google, maka Google akan semakin banyak belajar. Sehingga rekomendasi yang diberikan bisa jadi semakin sesuai dengan apa yang kita cari. Yang ketiga ada cloud computing atau komputasi awan. Cloud computing secara sederhana merupakan pengiriman berbagai layanan komputasi, termasuk server, perangkat lunak, penyimpanan data, database, jaringan, serta analitik melalui internet. Cloud computing sendiri sudah banyak dipakai oleh berbagai perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan storage berkapasitas besar, tanpa harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membeli hardware maupun software dan pemeliharaan sistemnya.
Cloud computing berbeda dengan server konvensional yang memaksa perusahaan mengeluarkan sejumlah dana besar untuk membeli server, router, dan mempekerjakan SDM untuk memelihara storage dan infrastrukturnya. Nah, jenis-jenis cloud ada beberapa, di antaranya yang pertama ada public cloud, penggunaan jenis cloud computing yang ditujukan murni untuk umum. Yang kedua ada private cloud, yakni layanan ini menyediakan pengelolaan dan pengoperasian infrastruktur hanya untuk klien tertentu, yang biasanya berskala besar dan memiliki dana yang cukup untuk mempunyai cloud sendiri. Yang ketiga ada community cloud, yakni bisa dipakai secara bersama-sama oleh sejumlah organisasi maupun perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama dan kebutuhan tingkat keamanan yang sama juga. Dan yang terakhir ada hybrid cloud, yakni meskipun secara entitas berdiri sendiri, hybrid cloud menggunakan teknologi yang memungkinkan portabilitas data dan terhubungnya aplikasi antar cloud. Nah, untuk contoh penerapan dari cloud computing sendiri, saya ambil dari sektor pemerintahan, ada aplikasi Info BMKG. Tentunya aplikasi ini teman-teman sudah nggak asing lagi ya, hampir semua orang tahu aplikasi ini. Aplikasi ini merupakan salah satu penerapan komputasi awan di bidang pemerintahan ya. Aplikasi ini juga berfungsi untuk memantau cuaca, citra satelit, petir, dan lain-lain. Aplikasi Info BMKG beroperasi menggunakan layanan private cloud milik pemerintah. Selain itu, beberapa instansi pemerintah lainnya juga sudah menggunakan teknologi ini, seperti Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kementerian Riset dan Teknologi, serta Badan Penelitian dan Pelaksanaan Teknologi atau BPPT. Nah, yang terakhir ada Internet of Things atau IoT. IoT sendiri merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung dengan internet. IoT sendiri memiliki hubungan yang erat dengan istilah mesin to mesin atau M2M. Seluruh alat yang memiliki kemampuan komunikasi M2M ini sering disebut dengan perangkat cerdas atau smart device. Nah, perangkat cerdas ini diharapkan dapat membantu pekerjaan manusia dalam menyelesaikan berbagai urusan atau tugas yang ada. Dari penerapan IoT sendiri, saya ambil dari sektor perumahan, yakni otomatisasi rumah. Tentunya perangkat Internet of Things atau IoT ini tidak hanya digunakan dalam sektor usaha saja ya, tapi ia juga bisa digunakan untuk keperluan pribadi. Kita dapat membuat rumah serba otomatis, mulai dari menghidupkan lampu, menghidupkan perangkat elektronik, sampai membuka pintu rumah. Perangkat-perangkat itu disebut sebagai smart home peripheral atau perangkat rumah pintar. Jika kita menerapkan IoT di dalam rumah, secara tidak langsung kita sudah memiliki smart home. Nah, contoh Internet of Things dalam rumah sendiri adalah lampu yang bisa menyala otomatis pada malam hari, kunci pintu yang bisa dibuka dengan sidik jari atau smartphone, kemudian tempat makan otomatis untuk hewan, alat penyiraman bunga otomatis, dan masih banyak lagi lainnya. Baiklah, itu tadi beberapa pengertian dan istilah serta contoh dari teknologi yang sudah ada saat ini ya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya Imadi Raga Utama Wijaya dengan NIM 220101010042 dari kelas SI 103 pada mata kuliah ICT Literasi dengan dosen pengampunya Dr. Hujud Darussalam STMP. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.